True life is not fellowship. It's discipleship. It's not living. It's life. It's not religion. It's kingdom. Saya tidak bosan mengingatkan, Yesus punya multidimensi. Dan saya makin menyadari pentingnya kita memahami multi elemen, spiritual elemen. Sifat dari bahasa Ibrani itu seperti rumus kimia. Seperti bahasa kimia. Kita bicara garam, sal. Tetapi kalau orang kimia punya bahasa NaCl. Kalau Na nggak ketemu Cl, dia nggak jadi garam. Kita menghirup udara ini O2. Ketempelan C itu bukan embo-embo. Beda. CO2 Anda hirup, ya kurang sehat tapi it's okay. Tapi kalau O-nya dihilangi satu, that's a deadly. CO. Aneh ya. Kurang satu jadi tambah satu berubah. Tipu daya iblis. Bukan hanya membelokkan. Tetapi ketika dia memisahkan elemen itu. Blessing without compassion. Itu jadi beda. Kita bicara blessing dari Tuhan. Contoh. Itu ada di Alkitab. Itu bisa dibedah rahasianya. Ketika orang bisa punya karunia. Jangan lupa cerita Henokh. Malaikat-malaikat jatuh itu mengajari satu ilmu-ilmu yang sebetulnya nggak boleh diajarkan oleh kepada manusia. Mulai ilmu astrologi apa dan sebagainya. Tapi itu ada rahasia roh. Tetapi ketika blessing itu disingkapkan tanpa belas kasihan, jadinya beda. Amin. Anda lihat. Dan hari ini sebagian orang Kristen terjebak di situ. Dia tidak menggabungkan elemennya. Kebenaran tanpa kasih karunia, dia nggak jadi kebenaran yang sesungguhnya. Dia mutasi. Dia jadi kebenaran yang membunuh. Aneh ya. Oleh sebab itu kebenaran tidak boleh disampaikan tanpa kasih karunia. Sebab kebenaran dan kasih karunia harus bersatu. Itulah Kristus. Kita nggak boleh berhenti melihat dia sebagai Bapa, Juru Selamat, tetapi juga Guru kehidupan. Kalau Tuhan itu hanya untuk menebus, dia tidak perlu lahir sebagai bayi. Ini logika. Jadi aja manusia, tiba-tiba dewasa, pluk, kayak Mr. Bean gitu ya. Lalu menyerahkan diri, disalib, selesai. No, dia lahir sebagai manusia. Artinya apa? Dia bukan hanya untuk menebus kita, sekaligus dia sebagai guru kehidupan. Dia adalah guru spiritual. Saya challenge Anda untuk Anda dan saya jadi murid. Bukan hanya menyembah, bukan hanya mengagungkan, tapi belajar. Saya pengen ilmunya. Dialah manusia sejati. Dia panggil kita bukan berhenti untuk selamat, untuk jadi manusia sejati. Saya baru bikin satu quote tidak sengaja diambil sama Bu Rita Wahyu. Jangan jadikan gereja itu penjaranya Tuhan. Jadikan gereja itu rumah Tuhan. Yesus itu, gereja itu di dalam Yesus. Jangan Yesus di kotak di gereja.
Jadi kalau nggak di gereja, nggak ketemu Yesus. Oh, Yesus tuh ada di mana-mana. Cuma gereja ini adalah wadah, organisme untuk kita belajar, untuk kita menyembah, dan kita mengalami hadiratnya. Oke. Dia guru spiritual yang terbesar yang pernah hidup. Dia mengajari kita menjalani hidup ini dalam ranah kerajaan sorga. Ini sedikit promosi, sedikit saja. Saya nanti dalam anugerah Tuhan, mungkin Maret atau April, kita akan melaunching satu seri pengajaran, kita sebut aja Kingdom Theology. Saya melihat, saya melihat, saya merasakan ketika saya mendekati firman Tuhan itu dalam paradigma kerajaan, saya menemukan begitu banyak pengertian. Kenapa yang menjadi Yesus itu begitu kontroversi? Sebab dia membawa satu berita yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan itu yang hilang dalam hidup manusia. Adalah dimensi kerajaan Allah di bumi. Ketika kita menjalani hidup sebagai manusia. Dia anak Allah, tapi sekaligus dia jadi anak manusia. Artinya anak Allah dan anak manusia itu harus jadi kesatuan. Kekristenan tidak hanya bicara surga. Tapi kekristenan, Injil juga gak bicaranya bumi. Kalau hilang satu, itu jadi beda. Sebagian orang terlalu surgawi, sampai gak punya pijaan di bumi. Gak sekolah, gak kerja. Kerja gak diurusi, sekolah gak diurusi. Anak gak diurusi. Jadinya malah jadi batu sandungan. Tapi ada orang yang terlalu keluarga. Pekerjaan Tuhan gak disentuh. Jiwa-jiwa yang terhilang gak dipedulikan. Keluarga itu baik, fondasi. Tapi juga jangan jadi berhala. Sebagian orang menjadikan anaknya berhala. Bukan berarti anak itu salah. Jadi bagaimana kita harus minta hikmat. Tokoh iman itu bukan orang yang beragama. Walk with God. Makanya kata halak. Supaya hidup kita ini bukan hanya beraktivitas. Tapi punya makna, arti, tujuan, cinta, mimpi. Dan hidup kita punya cerita. Bukan sekedar cerita kita. Cerita Tuhan di dalam hidup kita. Saya tantang Anda. Mumpung kita masih punya waktu. COVID itu memberikan satu khotbah yang kuat sekali. Tanpa kata. Bahwa setiap hari itu adalah anugerah. Saya kalau salaman sama hamba Tuhan yang sudah 50 ke atas, saya cuma bilang ini, puji Tuhan, kita masih hidup. Amin. Karena kita melihat sahabat kita. Suddenly. Saya ikut menangis. Ya, ada orang yang itu, Turki itu dikutuk. Saya cuma bilang saya nggak mendalami itu. Kalau itu tidak elok untuk kita berbicara seperti itu. Ada bapak yang pegang tangannya. Di reruntuhan ada tangan nongol. Anaknya perempuan. Saya lihat itu. That's life.
Dan gempa itu muncul waktu orang tidur. Bayangkan, malam masih makan malam. Anda bayangkan. Mungkin guyon. Pagi, boom, hilang. Tapi kita orang gak mati dengan cara, setiap orang akan mati. Kalau Tuhan belum datang. Iya kan? Dulu saya diajari asuransi. Ada yang paling tidak pasti katanya, adalah kapan orang meninggal. Tetapi adalah yang sangat pasti, setiap orang akan mati. Wah, itu orang jualan life insurance. Setiap kita akan mati. Kalau kecuali kita sempurna. Tapi kayaknya sampai hari ini belum ada orang sempurna. Mati semua. Termasuk hamba-hamba Tuhan yang sangat baik. Jadi artinya belum sempurna. Kalau sempurna seperti Elia, Henok, Musa. Oke. Nah, masalahnya yang Anda dan saya harus lebih takut. Gak ada ceritanya. Gak ada maknanya. Saya enggak ingin mencampuri. Ada bapak yang sakit, mati enggak, hidup enggak. Ngabisin duitnya. Saya bilang, orang itu ngapain enggak minta mati aja. Kasihan anaknya. Enggak gitu juga mati. Saya tidak mengecilkan bahwa orang kepingin hidup. Tapi jujur itu keyakinan saya. Kita hidup membawa buah. Ada cerita. Kalau sudah nggak ada ceritanya, lebih baik pulang. Berani nggak ngomong begitu? Hizkia itu loh minta tambah umur, bikin perkara. Loh berani nggak ngomong begitu? Kalau saya hidup, saya harus berbuat sesuatu. Ada cerita Tuhan. Dengan katanya berbuah. Amin. Tuhan tidak memperbudak kita. Penting. Karena orang bisa terjebak memperbudak dirinya. Lah Tuhannya enggak buat dia budak. Dia itu bapak. Loh katanya hamba. Anak yang menghamba. Kalaupun ada martir. Ini bahasa Jawa. Dia tidak mati nelongso. Stefanus tidak mati nelongso. Tidak mati dengan piti aduh sorone aku. Dia mati dengan satu gairah. Itu namanya menang. Amin. Mari kita lewati hidup ini. Dan lepas dari segala berkat. Alkitab sudah mewarning. Kita hidup di akhir waktu. Katanya ada yang jam 11, ada jam 12 kurang 10. Saya sudah gak terlalu tertarik dengan kapannya. Karena gak ada yang tepat sampai sekarang. Sorry to say. Fokus kita adalah bekerja. Menyelesaikan. Urusan nanti waktu kerja Tuhan datang. Mau pre-trip, mau post-trip. Berbahagialah hamba yang kedapatan sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Fokus. Beberapa pemberitaan akhir zaman, ayo kita kumpul ke gunung, topo, tinggalin kerjaan. Apakah itu kehendak Tuhan? No. Ada orang-orang seperti itu, ya. Saya ingatkan, saya baru aja ngomong. Kalau Anda memang punya dipanggil jadi nabi, nabi gak bisa dicontoh. Tuhan, gini loh saudara. Anda harus tahu tubuh Kristus.
Ini saya sebenarnya tidak ngomong ini. Lihat, ada city car, ada sedan, ada MPV, ada SUV, ada dump truck, ada tank. Jadi Anda harus tahu, Anda itu city car atau MPV atau jadi kalau Anda naik gunung, itu Anda city car, langsung shock breaker Anda jebol. Paulus itu ayam aduan. Tuhan itu butuh Kopassus selain dia punya hansip. Enggak sama. Lihat ya, saya tunjukkan ya. Saya ketawa sana. Iya memang. Tuhan itu punya ayam aduan. Ahok itu ayam aduan. Ada ibu-ibu stres perkara dirasani orang. Belum di demo 1 juta orang. Mati kejet-kejet saudara. Enggak sama. Paulus itu pernah dilempari batu. Ya. Dianggap mati. Atau mati hidup. Anggap aja enggak mati. Tapi dianggap mati. Berarti lukanya udah cukup parah kan. Udah tinggal aja. Orang pergi, dia bangun. Lihat. Kalau itu Anda Paulus, Tuhan selamatkan kan? Tapi kan babak belur. Kira-kira kalau Anda dan saya gimana? Ya mampir ke hotel spa dulu lah. Pijet dulu ya. Ke dokter dulu. Baca Alkitab. Paulus langsung lanjut. Normal gak itu orang? Ayo, ada nih. Dilempari sampai dia bangun, dia lanjut. Oh jadwalnya saya di JKI BSB. Dia datang dia. Dia gak tunda. Itu Kopassus. Tiap orang punya peran. Bis kota, bis pariwisata, bis antar kota. Bedanya apa? Hah? Bis kota hanya putar-putar kota. Ini sama bisnya. Bis antar kota bisa, tapi nggak bisa putar-putar kota. Lah, bis pariwisata bisa dua-dua. Lo itu kok boleh? Ya dia punya jubah bis pariwisata, punya mandat. Anda nggak bisa tiru-tiru, kecuali Anda punya mandat. Tapi bis antar kota sewaktu-waktu disewa jadi bis pariwisata. Ah, hari itu dia bis jadi bis pariwisata, tapi nggak terus-terusan. Loh, saya pernah nubuati orang 100 loh. Saya pulang nggak bilang, oh saya nabi. No, hari itu aja. Kalau nabi duduk makan bisa nubuat. Sebagian orang sok jadi nabi. No. Oke, tiap kita harus ketemu lainnya. Nah, yang saya mau ngomong hari ini, secara overall, kita akan melewati masa yang sukar. Jadi, umat Tuhan dipersiapkan untuk siap, bahkan rela melewati rasa sakit. Secara umum gereja percayakan rapture. Kalau Anda nggak siap, jangan dengerin Sadhu Sundar Selvaraj. Dia selalu bilang post trip. Dan dia selalu bilang kita akan jadi martir. Wah, pulang nggak enak. Nah, buat saya sekarang itu, wah ini betul post trip atau pro trip ya? Karena saya bukan nabi. Tetapi yang saya lihat bahayanya orang pre-trip dalam kacamata yang salah, melarikan diri. Oh happy ye. Kita nanti ada penderitaan, kita terbang. Dan itu sudah pernah terjadi. Gereja di China sebelum mereka jadi komunis, banyak gereja di sana. Peperangan antara Kuomintang sama Kojangtang. Dan Mao Zedong sudah makin kuat. Dan gereja, semua gereja memberitakan itu antikris. Jadi orang yang diprofilkan antikris itu bukan sekali.
termasuk mau cetung. Jadi kalau dia masuk menguasai, berarti akhir zaman tiba, kita rapture. Dan apa yang terjadi ketika mau cetung menang? Enggak ada yang rapture. Dan terjadi murtad masal. Kenapa? Karena gereja tidak disiapkan, punya kerelaan menderita atau rasa sakit. Saya tidak ngomong menderita, rasa sakit. Saya percaya kita disiapkan untuk menang. Saya melihat dan mengamati. Ini sebelum ada vaksin. Peperangan orang ketemu COVID, waktu menderita COVID, mengalami COVID. Itu bukan COVID-nya itu dulu, pikiran, hati. Itu menang atau kalah di situ. Yang saya mau ngomong di situ. Dan sebagian saya khawatir dia mati karena dia begitu takut. Seluruh antibodinya gak jalan. Kenapa Tuhan itu selalu berkata, jangan takut. Padahal kita ini, kita gak boleh sok tidak bisa takut. Kita semua itu punya takut. Karena kita manusia. Tapi kita harus minta Tuhan untuk kita menang atas rasa takut. Karena ketika orang dikuasai takut, dia akan menyelamatkan diri. Ketika dia akan menyelamatkan diri, dia akan jadi pengkhianat. Dia akan mengorbankan yang lain. Logis, betul? Dan Tuhan berkata, Tuhan berjanji, kita disiapkan berjalan bukan makin lama makin lemah. Amin. Di tengah-tengah tantangan. Ketika hati kita diselimuti dengan hadiratnya, dengan kebenarannya, dibuat seperti emas, dibuat seperti kopi, bukan seperti wortel atau seperti telur, maka tekanan itu hanya akan membuat kita makin murni. Amin. Tapi buat wortel, tekanan atau air panas itu akan menghancurkan dia. Api itu hanya menghancurkan semak belukar, tapi api yang sama akan memurnikan emas. Amin. Dan mari kita minta hati seperti emas. Tolong ditayangkan, Oh Lord, oh beautiful. Kunci apa? Oh Lord, naik. Oh Lord, you're beautiful. Your face, it's all I see. And when your eyes are on this child, your grace abound to me. Yang kedua, please light. Oh Lord, please light the fire that once burned bright and clear. Replace the lamp of my first love that burned with holy fear. Saya suka lagu ini karena penyanyinya itu saya rasakan punya hati seorang anak. Tuhan, kau begitu indah. Aku mencari wajah-Mu, dan biarlah anugerah-Mu menaungi anak ini. Tuhan, nyalakan api itu yang pernah satu kali menyala pada perjumpaan pertama, dan biarlah itu gak pernah padam. Amin. Kembali ke PowerPoint. Nah, saya ingin melihat, saya memetakan. PowerPoint. Daud adalah orang pilihan.
Alkitab itu dipenuhi dengan cerita. Hidupnya Musa, tokoh iman itu adalah 40 kali 3. 40 pertama adalah ceritaku, my story. 40 tahun kedua, no story. Tapi 40 tahun ketiga adalah his story. Kita dipanggil untuk mengalami cerita Tuhan. Demikian Daud. Dengan semua prosesnya, akhirnya dia melewati sebuah cerita. Dan cerita itu tidak hanya cerita tentang kebaikan dan berkat semata, tetapi sebuah kesulitan dan krisis. Tapi di situ ada Tuhan. Amin. Sehingga dia berkata, berbagailah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang senantiasa tinggal di sana memuji-muji dia. Apabila dia melewati krisis lembah baka, dia diberi kekuatan untuk mengubahnya menjadi tempat yang bermata air. Amin. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Nah, saya ingin petakan. Yang pertama adalah bagaimana krisis yang dia lewat. Daud adalah seorang yang nothing. Jangan tunggu hebat dulu. Ketika Anda bukan siapa-siapa. Tetapi yang bukan siapa-siapa ketika Anda dikenal Tuhan, Anda bukan orang biasa. Walaupun di mata dunia Anda bukan siapa-siapa. Daud bukan siapa-siapa. Bahkan dia adalah seorang anak yang tidak dikasih oleh ayahnya. Sehingga dia mengembalakan kambing domba di padang rumput Bethlehem yang notabene ada beruang, ada singa. Tetapi di situ justru kesulitan, tantangan dan bahaya yang dia harus hadapi. Anda bisa melihat apa yang di dalam cerita ini. Kesetiaan. Daud tidak merelakan satu domba dimakan singa. Kalau Anda dan saya mengembalakan 10 domba, ada singa masuk. Kira-kira logika kita apa? Korbankan aja satu. Dia kalau sudah nangkep satu kan tidak nangkep yang lain. Yang lain selamat. Tapi Daud tidak membiarkan itu. Dia gembala yang baik. Dia gambaran Yesus. Amin. Satu penyertaan Tuhan melewati krisis membuat kita mampu menghadapi musuh yang lebih kuat. Amin. Singa itu bukan satu anjing herder. Singa itu jauh lebih. Sampai hari ini tidak ada ahli bela diri bisa membuktikan dia melawan singa tangan kosong. Daud dengan tongkatnya dia hajar beruang dan singa. Wow. Dan pengalaman ini menjadikan dia punya modal iman. Amin. Kata firman Tuhan, biarlah orang muda kenyang memikul kuk, melewati kesulitan. Tetapi jangan melewatinya sendiri. Bersama Tuhan. Amin. Di situ justru dia menjadi modal ketika dia berhadapan dengan Goliat. Tanpa pengalaman ini, dia tidak punya keberanian untuk melawan Goliat. Kesulitan yang Tuhan siapkan, yang Tuhan izinkan, kita nggak tahu untuk sebuah persiapan masa depan. Amin. Oleh sebab itu kita harus punya hati anak. Tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Kita percaya sama Bapa. Amin. Yang kedua, Daud naik daun menjadi orang yang favorit, dikenal ke publik, jadi selebriti, jadi menantunya raja. Saudara, berkat dan kesulitan itu seperti mata uang. Ketika Anda diberkati, Anda juga menghadapi sebuah kesulitan baru. Orang punya banyak uang, kesulitannya bagaimana ngatur uang. Loh itu. Halo. Jadi persoalan gak pernah selesai. Orang diberkati, banyak yang iri.
Orang menang, banyak yang mengincar. Kenapa Putin nggak datang ke G20? Karena tidak bisa menjamin keamanannya. Bayangkan, ini orang kemana-mana, setiap saat bisa dibunuh orang. Nah, Daud ketika dia naik daun, karena penyertaan Tuhan. Tanpa dia duga, dia harus berhadapan dengan orang yang notabene adalah mertuanya sendiri. Bayangkan. Yang dimana dia sudah berjasa menyelamatkan negara. Satu bangsa ketika mertuanya memimpin pasukan yang sudah hampir kalah. Tetapi jasanya nggak dihitung lagi. Karena mertuanya iri hati kepada dia. Saudara, kasih karunia itu menimbulkan iri hati. Jadi kalau Anda dapat kasih karunia, Anda siap-siap diireni orang. Dan apa yang diminta Musa? Minta kasih karunia. Kalau kita belum ada yang ngiri kita, jangan-jangan kita masih kurang kasih karunia. Karena kasih karunia itu menimbulkan iri hati. Bagaimana orang yang kerja 1 jam diiri? Bukan karena Tuhan itu membayar kurang. Karena itu cuma kerja 1 jam kok dapat sama. Diireni. Daud membuat Saul yang punya posisi jauh lebih tinggi iri. Dan bukan hanya iri. Dia dipindahkan dari komandan kompi atau saya nggak tahu pangkostrat atau pangdam, jadi non job, masuk mabes, suruh jadi tukang ngamen. Bayangkan nih, krisis demi krisis. Dan bukan hanya itu, dilempar tombak sampai 2 kali. Dan secara manusia tidak mungkin luput. Jadi pola kedua, dia diluputkan oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Itu cara pertolongan Tuhan. Yang pertama, diberikan kekuatan untuk menang sama lawan yang lebih kuat. Yang ini bukan menang, luput. Karena Daud tidak mungkin melawan Saul. Karena itu akan merusak tatanan. Karena Saul atasan, Saul itu mertua. Oke. 2 kali 2. Oh, ini enggak 2 kali. Ditombak lagi, di situ Daud sudah enggak berani ketemu Saul. Karena sudah 2 kali. Dan waktu kembali ke rumah, Saul mengirim orang suruhannya ke rumah Daud. Pembunuh. Diluputkan. Ini cara Tuhan. Yang pertama, diberi kekuatan untuk melawan orang yang lebih kuat. Yang kedua, diluputkan. Dan dia bersaksi. Hidup dan mati. Itu hanya 1 langkah caranya. Ini orang yang disertai Tuhan, orang yang dikatakan dikasih Tuhan. Anda harus punya hati bahwa hidup ini memang pertandingan. Makanya penakut tidak bisa masuk surga. Anda dan saya harus melawan rasa takut. Dengan iman, tapi sebelumnya dengan cintanya Tuhan. Anda tidak harus jadi orang pemberani secara natural. Tapi kekuatan cinta Tuhan akan membuat kita berani. Amin. Ini potret kehidupan. Orang yang seharusnya melindungi kita. Bisa tiba-tiba orang yang menjadi sahabat kita, tiba-tiba dia bisa menikam kita. Dan Daud tidak
pernah membalas orang itu. Dia lari. Dia menjaga hati. Sakit, sakit. Orang marah itu menolak rasa sakit. Orang benci itu nggak mau sakit. Ketika kita rela sakit, kita menang atas benci. Dari mana rela kita sakit? Kasih Tuhan. Kasihnya Tuhan membuat kita rela. Rela sakit, rela mati. Makanya firman itu betul. Kasih itu kuat seperti maut. Makanya jangan tawar hati. Musuh hidup ini bukan sekedar jadi tua semakin tua. Sekarang saya sudah punya cucu. Musuh kita ini adalah kalau kita sudah above 40. Tawar hati. Hati yang menua. Dan ada yang namanya liver, kanker liver cirrhosis, itu livernya jadi batu. Jadi hati kita nggak boleh membatu. Saya tantang. Apa kamusnya orang muda? Gairah. Apa kamusnya orang muda? Jatuh cinta. Orang tua itu apa? Tawar. Gak kepingin apa-apa. Cuma kepingin turu pensiun. Jatuh cinta itu cerita masa lalu. Orang tua gak jatuh cinta secara umum. Jadi Anda harus ngalami, kalau pengen gak tua, jatuh cinta. Tapi bukan berarti nikah lagi, jangan. Jatuh cinta sama pasanganmu. Jatuh cinta sama Tuhan. Sekali lagi. Sebab orang yang jatuh cinta, hormon di dalam tubuh itu keluar. Oh Lord, please light the fire that once burned bright and clear. Replace the lamp of my first love that burned with holy fear. Mintalah jatuh cinta. Tapi yang lebih ironis lagi, ada orang muda sudah tawar hati sebelum tua. Halo anak muda, Anda harus punya gairah. Saudara tahu kata antusias? Kata antusias dari kata entheos. Jadi in God. Jadi orang yang penuh Roh Kudus tidak ada. Oh baptis Roh Kudus. Roh Kudus itu penuh gairah untuk transformation, accomplishment, compassion. Matius 25. Semua peta. Anda rela diproses. Anda bergairah untuk menyelesaikan bergerak. Anda dipenuhi dengan belas kasihan. Itu namanya antusias. Saya kepala 6, saya belum jadi orang tua. Saya tahu roh Tuhan itu ketika Anda hidup di situ, itu seperti energi. Mimpinya Tuhan. Bukan mimpi sebuah ambisi, mimpi yang bercampur dengan sebuah passion dan compassion. Mimpi di situ ada berkat, tapi sekaligus ada kesempatan, ada kepercayaan untuk menjadi berkat buat orang lain. Amin. Hari ini kita masih hidup. Kita nggak tahu berapa hari kita punya. Hidup ini bukan milik kita. Hidup ini bukan diberikan. Hidup ini dipercayakan untuk menghasilkan buah. Do nothing.
kemalasan, itu kejahatan kepada anugerah kehidupan. Lewati krisis itu seperti yang Daud lewati ini. Nah, yang ketiga ya, Tuhan bisa meluputkan. Ini cerita dia dikejar-kejar di padang gurun, dan Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul dengan memotong puncak jubahnya, betul? Daud tidak menggunakan. Tetapi yang jarang disingkapkan, diceritakan, Daud pernah terkepung di padang gurun Maon. Jadi kata orang, sepandai-pandainya tupai melompat, satu hari gagal juga. Dan Daud sadar, sekalipun dia luput, satu hari dia akan ketangkap. Sebab yang mengejar dia bukan orang biasa, penguasa satu negara. Kalau Anda musuhan sama pangap, Anda mau lari kemana? Itu Daud. Anda bisa bayangkan, dia lari, dan ini sudah dikepung. Saul berjalan di sebelah satunya, Daud di satu sisinya, dan dia sudah kecepit. Dan cara Tuhan yang ketiga ini beda. Tiba-tiba ada orang datang dari kota, raja, orang Filistin menyerang. Kita harus kembali ke kota. Ini sudah kurang berapa langkah, Daud sudah kecepit, ketangkep. Tuhan luputkan. Jadi kita tidak dibuat menang, kita nggak dibuat luput. Musuhnya yang tiba-tiba berhenti mengejar kita. Tiba-tiba banknya nggak nuntut lagi, bisa aja. Yang kecepit utang kredit. Tiba-tiba musuh bisa bermurah hati. Atau berhenti menyerang kita. Jangan batasi Tuhan. Amin. Bukan, ini semua simbol. Bukan kebetulan. Elia itu waktu di Sungai Kerit, siapa yang kirim roti? Burung gagak. Ini sebuah simbol. Burung gagak itu kalau di dalam fauna itu burung paling boceng, jahat. Burung paling jahat itu gagak. Tuhan nggak hanya pakai orang baik, Tuhan itu bisa pakai orang jahat untuk memberkati kita. Amin. Tapi Anda harus punya urapan EGP, emangnya gua pikirin. Jangan sakit hati dengan orang jahat. Amin. Anda harus punya urapan kefefet, EGP dalam hidup ini. Emangnya gua pikirin. Jadi gak sakit hati. Untuk apa? Gini loh. Yang penting Tuhan itu loh masih mesem gak? Yang penting Tuhan tuh mesem sama kita. Dia buat kejahatan orang itu diubah jadi kebaikan. Contohnya Yusuf. Betul gak? Sementara orang ditinggal Tuhan, ditolongi juga ambles terus. Halo? Jadi yang penting Tuhan menyertaimu. Ini Daud mau dikepung, dihabisin. Ini udah gak beruntung, ini hari yang sial. Ya. Kalau hitungan Pak Ce, dia lagi sial ini. Habis kamu di situ. Tapi Tuhan bisa buat musuhnya tiba-tiba last moment berhenti. Balik Saul. Daud mengira, aduh, lega. Ya, saya kira kita juga nggak pernah minta kita mengalami yang sampai, aduh. Yang keempat, ini beda lagi. Dia mimpin. Ada yang nusuk dari belakang. Anak istrinya diculik sama siapa itu? Amalek ya.
Nah, susahnya krisis itu membuat yang ikut dia juga frustasi. Saudara, mereka siap melempari. Mana ini? Melempari Daud. Bayangkan, dia nggak dimusuh satu orang. Tapi Daud sudah dilatih. Dikatakan Tuhan beri kekuatan. Kali ini bukan Tuhan menolong langsung, tapi Daud menguatkan imannya. Ada saatnya Anda harus menguatkan hatimu. Seperti Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan bilang Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Hadapi itu. Jangan lari. Tapi dia tidak hadapi sendiri. Dia minta bertanya bagaimana caranya. Ambil balik. Dan Daud mengejar mereka dan mengambil balik apa yang hilang. Amin. Cerita Daud krisis demi krisis. Saya hitung ada 7. Memberikan pelajaran buat kita. Termasuk saya. Yang berikutnya adalah 3 manifestasi maut. Yang pertama adalah pedang. Apa yang kita pelajari? Daud sudah membuat kesalahan, bahkan kejahatan tingkat tinggi. Saudara, kalau Anda dan saya pernah berbuat salah, biarpun salah, jangan lari dari Tuhan. Amin. Daud tidak lari, dia menelusur, dia sujud, dia mengaku dosanya. Tetapi buahnya dia harus lewati. Banyak orang minta ampun gak mau buahnya, gak bisa. Orang pernah selingkuh, boleh. Beberapa kasus cerita pria sejati itu selingkuh, kembali bertobat, ngaku sama istrinya, "Ma, aku selingkuh, saya sudah bertobat." Nah, dia pikir aku sudah berhenti, aku sudah ngaku, makanya istriku harus senyum sama saya. Tunggu dulu. Belum punya waktu. Harus diperenguti 3 bulan, 6 bulan. Tabur terus. Dari defisit jadi surplus. Emosinya. Itu buah. Loh, saya sudah ngaku, saya sudah bertobat, tapi istri saya kok masih... Loh, gak bisa. Itu satu proses. Daud tidak menolak proses. Dia tahu proses itu sakit sekali. Anaknya saling membunuh. Kenapa dia bersikap lemah kepada, bukan lemah, dia gak ngelawan waktu Absalom. Dia sadar ini buah dari perbuatannya. Bahkan dia rela kehilangan kerajaan. Justru tidak kehilangan. Kembali Daud punya hati seorang anak. Apa yang kita pelajari dari 3 krisis berikutnya? Tuhan tidak secarta-merta menolong, Tuhan memberi petunjuk caranya. Tuhan bisa memberi kemenangan musuh yang lebih kuat. Tuhan bisa membuat kita luput dari musuh yang lebih kuat. Tuhan bisa bisa membuat musuh itu berhenti menyerang, bermurah hati kepada kita. Jadi jangan kotai cara Tuhan. Amin. Kali ini Daud diberi cara Tuhan. Kalau saya tidak eksplisit, dia tersungkur. Bahasa Jawanya ndelosor. Ndak komplain. Ketika Anda harus menuai, memakan buah apa yang kita tabur, jangan komplain. Makan sampai habis. Dengan anugerah Tuhan. Tidak seterusnya. Selesai.
seluruh kerajaan damai sejahtera. Siapa yang nikmati? Salomo. Nggak punya musuh lagi. Itu terjadi karena Daud melewati itu. Dia tidak komplain ketika anaknya itu mau membunuh dia. Orang yang dia kasih. Menang sakit, kalah sakit. Itu Daud. Saya dulu waktu belajar karate ada pelajaran yang baik. Apa? Semua kita ini diperkenalkan melewati apa? Yang namanya latihan itu. Rasa sakit. Sebab sakit itu ketika kita punya tujuan atau dengan anugerah Tuhan, itu menjadi sebuah bahan yang menjadi sesuatu yang mentransformasi kita. Itulah orang latihan fitness. Itu orang latihan olahraga. Beda kena COVID, badannya tambah lemes. Podo sakitnya. Halo? Orang di fitness itu juga sakit, betul? Tapi membuat dia badannya berbentuk. Anda lewati, Anda gak usah komplain rasa sakit, tapi jangan terima sendiri. Undang hadirat anugerah. Rasa sakit yang kita lewati dengan anugerah Tuhan, itu menjadi satu bahan percepatan hidup rohani. Anda ingin mau mengalami percepatan, Anda harus berkenalan dengan rasa sakit. Sebenarnya puasa itu kan simulasi rasa sakit. Lapar gak makan. Sebetulnya Anda bisa menikmati puasa itu dalam kasus-kasus itu. Anda dikhianati, Anda dikecewakan. Keenam, kelaparan. Ini juga. Dan ini berbeda. Yang salah bukan Daud. Yang salah Saul. Dan Tuhan memberi petunjuk caranya menghentikan, bukan dilawan. Kuncinya apa? Ketika dia menguburkan Saul, pertama dari Rispa, gondeknya Saul. Daud mengorbankan anaknya Saul, bukan itu jawabannya. Rispa berdoa, Tuhan mendengar, Tuhan berbicara sama Daud. Jadi ingat tulangnya Saul sama Yonatan yang terbengkelai, gak punya kuburan. Dia berikan kehormatan termasuk orang yang sudah berusaha membunuh dia. Bayangkan, ketika dia menguburkan Saul dan Yonatan, sehingga marga Saul itu kembali diingat dan punya martabat. Kelaparan berhenti. Ini kalau hari ini kita konversikan, 3 tahun bisnis gak cuan. Daud tidak sedang berdosa. Daud sudah bertobat. Daud tidak males ke gereja istilahnya. Tapi 3 tahun tidak cuan. Bisnis. Ketika Anda dikhianat, ketika Anda mengalami hal-hal yang itu kesempatan ketika Anda menemukan petunjuk Tuhan. Amin. Yang ketujuh, Sampar. Ini menarik. Kali ini dia sombong. Dia menghitung pasukan. Tuntutan maut ya. Dan setan yang 3, kelaparan pedang, kelaparan Sampar. Daud memilih Sampar 3 hari. Dan Daud menyesal. Berarti dia sudah minta ampun dosa. Saudara, 3 korban yang Anda harus mengerti. Ini 3 korban utama, ini pelajaran sendiri. Korban penghapus dosa, korban bakaran, korban pendamaian atau keselamatan, itu sebenarnya pendamaian, peace offering. Jadi kita di hadapan Tuhan itu harus apa? Pengampunan, hidup dalam pengampunan, hidup di dalam penyerahan. Yang ketiga adalah pendamaian. Kutuk. Nah, saya baru baca Imamat. Saya melihat gambar besar. Umat Tuhan hidup di dalam hadirat Tuhan itu 2. Pengampunan dan pentahiran. Pentahiran ini jarang diajarkan.
Sebab orang bisa tidak menerima anugerah itu bukan karena dia berdosa, karena dia najis atau tidak tahir. Salah satu yang jelas adalah sakit kusta. Kusta ini sakit yang berbeda. Kusta tidak hanya soal sakit, kusta itu membuat orang itu najis, tidak tahir. Sehingga ketika dia sembuh, dia gak berhenti di situ. Dia harus ditahirkan dengan 7 kali percikan. Yesus dari Getsemani sampai Golgota 7 kali percikan keluar darah di 7 tempat. Jadi artinya Yesus tidak hanya mengampuni, Yesus tidak hanya menyediakan pengampunan, Yesus menyediakan pentahiran. Baca Imamat 9 ayat 22. 3 korban utama. Korban penghapus dosa, korban bakaran, korban keselamatan. Itu bahasa Inggrisnya korban pendamaian. Saya dapat petanya. Nah, luar biasa, ketika Daud menyesal, berarti Daud sudah membawa korban penghapus dosa. Sampar tidak selesai, terus jalan. Tuhan mau sampar itu berhenti. Daud bukan Tuhan intervensi secara langsung. Tuhan memberitahu caranya. Diutuslah Nabi Gad, suruh ke tempat pengirikan Araunah. Dan di situ dia mengorbankan apa? Membawa persembahan apa? Korban bakaran dan korban pendamaian. Jadi pastikan sampar berhenti. Jadi ketika COVID datang, tugas iman bukan membawa korban pendamaian. Karena itu penghakiman. Penghakiman tidak bisa ditengking. Peperangan bisa. Banyak orang tidak ngerti, gak bisa ditengking. Tapi imam bisa membawa pendamaian, ukupan. Dan Tuhan punya pijaan untuk memberhentikan. Yang terakhir, cara Tuhan yang itu adalah memberi kerelaan. Itu adalah para martir. Pertolongan fisik tidak ada, tapi Tuhan memberikan kerelaan. Ketika mereka mati syahid, mereka gak mati dengan longso, mereka mati di dalam hadirat Tuhan. Itulah menang. Kita tidak didesain untuk kalah. Bentuknya berbeda-beda, tapi Tuhan sudah menyediakan kemenangan. Mari kita lewati hari-hari saat ini dengan hati yang menyala. Bukan kita selalu minta singkirkan. Tuhan bisa seperti itu. Tuhan bisa menguatkan hati kita. Tuhan bisa memberi kekuatan untuk kita mengalahkan. Amin. Tuhan bisa memberi petunjuk caranya untuk memberhentikan permusuhan. Jangan cuma doa. Mungkin Tuhan bawa untuk kita datang ke orang itu. Kita kasih salaman. Perdamaian. Amin. Mari kita sembah Dia. Mari kita lewati hidup ini. Jangan sia-siakan. Jangan jadi orang biasa. Jangan jadi tua. Amin. Jangan jadi orang biasa. Orang biasa gak punya cerita. Orang biasa gak punya mimpi. Orang biasa gak punya visi. Jangan jadi tua. Orang tua itu tawar hati. Orang tua itu lemah. Tuhan bilang berjalan makin lama makin kuat. Orang yang berjalan makin lama makin kuat itu bukan orang normal. Bukan orang biasa. Amin. Tetapi itulah ketika orang hidup di dalam dimensi surga. Karena kekuatannya bukan dari dia, bukan hanya tekadnya, tetapi ada intervensi surga. Tetapi surga juga menemukan wadahnya. Hati yang percaya, hati seorang anak. Mari kita bangkit berdiri.
Saya minta ajak beberapa waktu untuk kita berkontemplasi. Ayo berperkara dengan Tuhan.